Pernahkah kamu dengar pepatah, sejarah itu selalu berulang? Nah, kalau kita ngomongin konflik Israel-Palestina, rasanya pepatah itu bukan cuma berulang, tapi kayak stuck di loop tanpa akhir. Dari zaman batu sampai sekarang, tanah kecil ini kayak gak pernah berhenti jadi medan perang. Kenapa sih? Kok bisa serumit ini? Padahal, kalau dilihat dari luar, semua yang ada di sana itu indah. Yerusalem yang suci bagi tiga agama besar, pemandangan gurun yang menakjubkan, dan masyarakat yang tangguh. Tapi di balik itu, ada sejarah panjang pertumpahan darah, pengkhianatan, dan harapan yang sering kandas. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas sejarahnya. Bukan cuma yang kamu lihat di berita hari ini, tapi jauh ke belakang, ke akar masalahnya. Siap-siap, karena ini bukan cuma cerita sejarah biasa, tapi ini identitas, tanah, dan perjuangan hidup. Untuk memahami konflik ini, kita harus mundur jauh ke belakang, bahkan sebelum Israel itu ada sebagai negara modern. Bayangin aja, selama 4 abad, wilayah yang kita kenal sebagai Palestina ini adalah bagian dari Kekaisaran Ottoman. Hidup saat itu lumayan damai. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim bisa hidup berdampingan. Gak ada tuh pembatas gila sekarang. Tapi di akhir abad ke-19, muncullah dua gerakan besar yang bakal mengubah segalanya. Pertama, Zionisme. Ini adalah gerakan politik orang Yahudi yang pengen punya negara sendiri di tanah leluhur mereka, yaitu di Palestina atau yang mereka sebut Eretz Israel. Kenapa? Karena mereka udah capek dianiaya di Eropa. Tokoh utamanya Theodor Herzl bilang solusinya cuma satu, negara sendiri. Jadi, mulailah orang-orang Yahudi berdatangan ke Palestina, membeli tanah, dan membangun komunitas. Kedua, ada nasionalisme Arab. Nah, orang-orang Arab di bawah Ottoman juga pengen merdeka. Mereka ngerasa, ini tanah kami mau berdaulat. Gerakan ini makin kuat seiring melemahnya Ottoman. Awalnya, kedua gerakan ini gak bentrok banget, tapi masalahnya muncul pas Perang Dunia Pertama. Inggris yang lagi sibuk lawan Ottoman bikin janji kiri kanan. Ke orang Arab, Inggris janji kemerdekaan kalau mereka bantu lawan Ottoman. Ke orang Yahudi, Inggris juga bikin janji manis lewat deklarasi Balfour tahun 1917. Ini adalah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, yang bilang kalau Inggris itu setuju ada rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Bayangin, satu tanah, dua janji berbeda. Ibaratnya, kamu janjiin satu kue ke dua temanmu yang sama-sama lapar. Pasti bakal rebutan kan? Setelah Ottoman kalah di Perang Dunia Pertama, Inggris dapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa buat ngurusin Palestina. Nah, disinilah keadaannya mulai keruh. Inggris dengan deklarasi Balfour di tangannya, secara nggak langsung mendukung imigrasi Yahudi ke Palestina. Gelombang imigrasi makin deras, apalagi pas Nazi berkuasa di Eropa. Orang Yahudi dari mana-mana nyari perlindungan. Penduduk Arab Palestina makin resah. Mereka ngerasa tanah mereka diambil. Identitas mereka terancam. Bayangin aja, tiba-tiba ada banyak tetangga baru yang datang dan bilang ini tanah mereka juga. Panik kan? Ketegangan makin meningkat. Sering terjadi bentrokan antara komunitas Yahudi dan Arab. Puncaknya adalah pemberontakan Arab tahun 1936 sampai 1939, di mana orang-orang Palestina berontak besar-besaran melawan Inggris dan imigrasi Yahudi. Inggris mencoba meredam, kadang pro-Yahudi, kadang juga pro-Arab, tapi nggak pernah benar-benar adil di mata kedua belah pihak. Situasi kayak bubur yang udah kecampur aduk, susah dipisah lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris sudah angkat tangan. Mereka bilang, udah deh, kami capek.
masalah Palestina diserahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru berdiri. PBB pun mengusulkan Resolusi 181 alias Rencana Pembagian. Intinya, Palestina dibagi jadi dua negara, satu Yahudi, satu Arab, dengan Yerusalem di bawah kontrol internasional. Orang Yahudi setuju, mereka butuh negara. Jadi, pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Yahudi. Tapi buat orang Arab, ini adalah bencana. Kenapa? Karena rencana pembagian itu dianggap gak adil. Mereka ngerasa tanah mereka direbut. Sehari setelah proklamasi Israel, negara-negara Arab di sekitarnya, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Lebanon, langsung menyerbu. Dimulailah Perang Arab-Israel 1948. Perang ini bagi orang Palestina dikenal sebagai Nakba, yang artinya malapetaka. Israel memenangkan perang, merebut lebih banyak wilayah dari yang diusulkan PBB. Akibatnya, lebih dari 700.000 warga Palestina terusir atau melarikan diri dari rumah mereka, menjadi pengungsi di negara-negara tetangga atau di wilayah Palestina yang tersisa, jalur Gaza dan tepi barat. Desa-desa mereka hancur dan properti mereka diambil alih. Ini menciptakan krisis pengungsi yang abadi sampai sekarang. Mereka nggak punya negara, nggak punya rumah, dan nggak ada tempat kembali. Setelah 1948, konflik gak berhenti di situ aja. Ada lagi perang-perang besar yang mengubah peta Timur Tengah. Perang 6 Hari 1967. Ini adalah perang kilat antara Israel melawan Mesir, Suriah, dan Yordania. Israel menang besar, menduduki jalur Gaza, tepi barat termasuk Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Menangan ini bikin Israel makin kuat, tapi juga makin mengakar dalam pendudukan wilayah Palestina. Perang Yom Kippur 1973. Mesir dan Suriah menyerang Israel secara mendadak buat merebut kembali wilayah mereka. Israel berhasil memukul mundur, tapi perang ini bikin Israel sadar kalau mereka nggak bisa selamanya mengandalkan kekuatan militer. Dari sinilah akhirnya ada perjanjian damai antara Israel dan Mesir. Bahkan Mesir jadi negara Arab pertama yang mengakui Israel. Perang Lebanon 1982. Israel menginvasi Lebanon buat mengusir organisasi pembebasan Palestina yang berbasis di sana. Perang ini bikin Lebanon kacau balau dan memunculkan kelompok-kelompok perlawanan baru kayak Hizbullah. Nah, setelah 1967, masalah baru muncul. Israel mulai membangun pemukiman-pemukiman ini di tepi barat dan Yerusalem Timur yang mereka duduki. Bagi dunia internasional, ini ilegal, tapi bagi Israel, ini adalah hak mereka. Akibatnya, wilayah Palestina makin terpecah-pecah, makin susah buat dijadiin negara. Ibaratnya, kamu lagi bikin kue, tapi ada yang terus-terusan nyomot adonannya. Kuenya jadi nggak utuh kan? Pendudukan dan perluasan permukiman memicu kemarahan rakyat Palestina, atau yang dikenal sebagai Intifada. Intifada pertama, 1987 sampai 1993. Ini adalah pemberontakan rakyat Palestina, sebagian besar tanpa senjata, yang dikenal sebagai anak-anak batu. Mereka protes dengan melempar batu, mogok kerja, dan boikot. Intifada ini berhasil menarik perhatian dunia. Karena intifada ini, ada harapan baru, Perjanjian Oslo 1993. Ini adalah momen bersejarah di mana pemimpin organisasi pembebasan Palestina, Yasser Arafat, dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, berjabat tangan disaksikan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Bill Clinton. Perjanjian ini diharapkan jadi jalan menuju negara Palestina yang merdeka,
dibentuklah Otoritas Palestina atau PA, dan pasukan Israel mulai mundur dari beberapa wilayah. Tapi sayangnya, harapan itu rapuh banget. Rabin dibunuh ekstremis Israel pada 1995. Israel terus membangun permukiman, dan perjanjian itu sering dilanggar. Intifada kedua, 2000-2005, pecah lagi setelah pemimpin Israel, Ariel Sharon, berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Kali ini lebih keras, lebih banyak kekerasan bersenjata, dan banyak bom bunuh diri. Dampaknya, ribuan nyawa melayang dari kedua belah pihak. Konflik ini begitu sulit diselesaikan karena ada beberapa isu inti yang sampai sekarang nggak ketemu titik terangnya. Pertama, status Yerusalem. Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan. Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. Bagi tiga agama, Yerusalem itu suci. Ini kayak rebutan rumah paling penting di dunia. Kedua, permukiman Israel. Seperti yang tadi kita bahas, permukiman di wilayah pendudukan ini terus jadi duri dalam daging. Mereka bikin solusi dua negara makin susah diwujudkan. Ketiga, hak kembali pengungsi Palestina. Jutaan pengungsi Palestina sampai sekarang pengen balik ke tanah leluhur mereka yang hilang di 1948. Israel menolak karena khawatir bakal mengubah demografi negara mereka. Ini soal keadilan versus keamanan. Keempat, perbatasan. Perbatasan yang mana? Perbatasan 1967 atau yang sekarang? Ini juga jadi perdebatan sengit. Kelima, sumber daya air. Di wilayah kering ini, air itu emas. Israel menguasai sebagian besar sumber air, bikin Palestina kekurangan. Nah, di tengah semua ini, ada peran aktor internasional. PBB udah ngeluarin ratusan resolusi, tapi banyak yang gak ditaati. Kenapa? Karena sering terganjal hak veto di Dewan Keamanan, terutama dari Amerika Serikat. Amerika Serikat, sekutu paling loyal Israel. Mereka kasih bantuan militer dan diplomatik yang besar. Kebijakan Amerika Serikat sering dianggap condong ke Israel, walaupun mereka juga mencoba jadi penengah perdamaian. Negara-negara Arab. Solidaritas dengan Palestina seringkali menguat, tapi kadang juga ada kepentingan sendiri yang bikin mereka pecah. Ada beberapa negara Arab yang udah normalisasi hubungan dengan Israel. Sampai hari ini, konflik terus bergejolak, terutama di Gaza. Sejak Oktober 2023, kita udah lihat eskalasi militer yang sangat parah. Ribuan nyawa melayang, infrastruktur hancur, dan krisis kemanusiaan di Gaza mencapai titik yang memilukan. Dunia internasional mengecam, pengadilan internasional pun ikut bersuara. Tapi, perdamaian masih jauh panggang dari api. Landscape politik terus berubah. Opini publik global makin terbelah. Ada yang mendukung Israel dengan alasan keamanan, ada juga yang bersolidaritas penuh dengan Palestina karena alasan kemanusiaan dan keadilan. Konflik ini gak sederhana, gak bisa diselesaikan cuma dengan nyalahin satu pihak. Ada sejarah panjang, luka, pengorbanan, dan perjuangan dari kedua belah pihak. Yang jelas, satu hal yang pasti, solusinya gak akan datang dari kekerasan, hanya dialog, pengakuan hak asasi manusia untuk semua, dan kemauan untuk berkompromi yang bisa membawa perdamaian sejati. Mungkin kita sebagai penonton gak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa berusaha memahami. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa jadi bagian dari solusi, setidaknya dengan menyebarkan informasi yang akurat dan mendukung perdamaian. Menurutmu, apa sih yang paling penting dari semua ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Relik Sejarah
biar nggak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.